Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Saman Hudi 2 September 2021. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan atas kami. Dan kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dengan Engkau yang memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang berkata-kata atas kami, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 125. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, tentu di antara kita ada yang pernah mengantarkan anak atau keponakan kita atau cucu kita bahkan di hari pertama masuk sekolah. Dan tentunya di jenjang TK di masa sebelum pandemi ini. Tidak sedikit perasaan yang muncul. Salah satunya tentu rasa haru. Haru karena anak atau cucu kita akhirnya masuk pada usia sekolah. Dan apa yang terjadi? Tidak jarang kita mendapati mereka menangis, gak mau berpisah dengan kita. Mereka mungkin takut, mereka tidak nyaman, dan mereka juga merasa tidak aman pada situasi yang baru. Mungkin kita bisa mengingat betul ketika masa-masa itu anak kita atau cucu kita atau keponakan kita selalu mengintip di jendela. Matanya selalu melirik ke jendela, melihat apakah kita masih ada di sana atau kita sudah pergi. Selama 2 jam di hari pertama itu, mereka terus mencari kita. Setelah itu, ketika sekolah usai, pintu dibuka, maka anak kita atau cucu kita segera akan menghambur kepada kita. Mungkin sih kita nggak memberi pelukan ya, tetapi tangan mereka langsung meraih tangan kita dan menggenggam erat tangan kita. Hal ini seolah menjadi tanda bahwa mereka sudah tenang, mereka sudah aman, mereka sudah nyaman karena bersama dengan seseorang yang mereka kenal. Mereka bersama seseorang yang tidak lagi membuat takut dan gelisah. Mereka bersama dengan seseorang yang tidak akan meninggalkan mereka lagi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan aman dan tenang ini juga dirasakan oleh umat Tuhan kala itu. Mereka menggambarkan seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikian pula umat Israel dikelilingi oleh Tuhan. Tuhan ada di sekeliling mereka. Gunung menjadi sebuah penggambaran tentang kehadiran Tuhan. Tuhan menjaga mereka. Itu sebabnya mereka merasa aman.
Dan rasa aman inilah yang membuat mereka tidak akan melirik atau mengulurkan tangan pada hal-hal yang bukan sejatinya orang-orang benar. Perasaan aman dan tenang akan membuat orang benar tetap berusaha untuk hidup benar. Rasa aman dan tenang akan membuat orang-orang benar ini tetap merasakan damai sejahtera sekalipun suasananya tidak membuat nyaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya umat Israel, kita adalah umat Tuhan, umat yang dilingkupi oleh kasih Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita aman dan tenang. Namun mungkin kita akan segera berujar, gimana mau tenang? Saya sakit, nggak sembuh-sembuh. Gimana mau tenang? Biaya anak-anak sekolah entah dari mana lagi. Padahal saya tuh udah kerja mati-matian. Gimana mau tenang? Pandemi nggak selesai-selesai. Masalah saya juga nggak selesai-selesai. Malah tambah ruwet. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan ada di sekeliling kita. Ia melingkupi kita kok dengan kasih-Nya. Masih bisa bernafas, bukankah itu berkat dari Tuhan? Masih bisa bekerja, bukankah itu rahmat dari Tuhan? Masih bisa bercanda sama anak-anak 10 menit aja. Itu anugerah kan? Masa iya sih 10 menit aja gak ada waktu buat bercanda? Masih bisa memandangi foto keluarga kita, itu juga berkat. Dan inilah sejatinya orang benar itu. Ia tidak tertarik untuk mengeluhkan hidup. Ia tidak terprovokasi untuk menyerah. Ia menerima masa-masa pahit dan mampu melihat masa pahit sebagai anugerah yang tersembunyi. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hidup memang tidak selalu nyaman. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita peka bahwa kasih Allah melingkupi kita, niscaya jalan yang berbatu dan terjal kita lalui dengan aman dan tenang. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersama Engkau hidup sebagai orang benar, bukan berarti jalanan yang kami lalui akan selalu baik-baik saja. Tetapi meskipun jalanan itu tidak selalu baik-baik saja, kasih yang melingkupi kami, yang akan menolong kami untuk tetap merasakan aman dan tenang berjalan bersamamu. Oleh sebab itu, tolong kami untuk selalu hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.